Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap kabar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, tiada satu apapun. Nah, pada saat ini kita akan berjumpa kembali dengan saya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-36. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kamu adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Pada saat ini kami boleh untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui media ini, kebenaran firman Tuhan boleh untuk diterima oleh siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kami hanya menyerahkan semuanya itu di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Mungkin pada bulan ini orang Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-17, yang ke-75 maksud saya. Tentunya merasa bahagia oleh karena bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah, di mana bangsa ini boleh untuk menentukan nasibnya sendiri. Bangsa ini boleh untuk menentukan apa saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu siapa kebenaran itu? Kebenaran yang sebenarnya dari kehidupan manusia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran. Yesus Kristuslah yang memerdekakan setiap orang yang mengenalnya. Orang perlu merdeka dari belenggu dosa. Yesus Kristus yang memerdekakan seluruh umat manusia, termasuk saya dan juga saudara. Lalu mengenal yang seperti apa yang dimaksud oleh Yesus? Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengenal Yesus melalui Yesus. Mengenal Yesus secara pribadi. Datang kepada Yesus
mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tentunya dengan sebuah pertobatan. Pertobatan yang apa yang dimaksud oleh Yesus? Yaitu mengakui segala dosa kita. Kita ini adalah orang yang berdosa. Umat manusia dilahirkan di dunia ini penuh dengan dosa. Yesuslah yang memerdekakan kita dari dosa. Di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dosa yang seperti apa? Apa yang dimaksud dosa oleh Rasul Paulus di sini? Dosa di sini adalah kita putus hubungan dengan Allah. Dosa berakibat maut atau kematian. Berarti kita adalah orang yang berdosa, itu kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah karena dosa yang merintangi, dosa yang membentengi kita untuk berhubungan langsung dengan Allah. Oleh karunia Allah hidup kekal. Karunia Allah hidup kekal. Keadaan manusia penuh dengan dosa dan dosa itu sendiri yang membuat hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena kasih Allah kepada manusia begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, manusia memperoleh hidup kekal. Hidup kekal berarti bebas dari belenggu dosa. Kasih karunia Allah yang memerdekakan manusia, yaitu merdeka dari belenggu dosa. Nah, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita adalah orang-orang yang belum bebas. Kita adalah orang-orang yang belum merdeka. Rasul Paulus jelas mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Kita berdosa, berarti kita mati. Dan hubungan kita dengan Allah terputus. Nah, Yesus yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa itu sendiri. Setiap orang yang belum mengenal kebenaran punya kecenderungan berhutang. Selalu ingin berbuat dosa. Sebaliknya, orang yang mengenal kebenaran punya kecenderungan untuk tidak berhutang atau tidak berbuat dosa. Yesus memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Artinya, Yesus Kristus melunasi hutang manusia agar manusia tidak berhutang lagi. Yesuslah yang melunasi agar manusia tidak punya hutang. Saudara, begitu besar kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam surat Roma pasal 6,
sangat jelas di situ dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang yang penuh dengan dosa itu tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada seluruh umat manusia, sehingga manusia bisa langsung berhubungan dengan Allah. Surat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Lalu ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan kepada kita, Yesuslah yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Artinya, Yesus Kristus melunasi semua dosa. Seharusnya kita berhutang, dan oleh karena darah Kristus yang sudah melunasinya, sehingga kita terbebas dari hutang tersebut. Nah, saudara, renungan penguat jiwa pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan perbudakan dosa, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepadanya, tentunya orang yang merdeka. Kita harus mengimani orang Kristen yang merdeka tidak hanya berstatus orang merdeka saja, tetapi ia dapat membuktikan bahwa ia adalah yang merdeka, yang benar-benar merdeka, bebas dari segala sesuatu. Orang percaya kepada Yesus yang benar-benar merdeka akan berjuang untuk hidup dalam kebenaran, yang lebih memilih untuk tidak berdosa sekalipun ia punya kesempatan untuk berbuat dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita, apakah kita mampu untuk mempertahankan kemerdekaan diri kita ini agar tidak tercemari oleh hal-hal duniawi? Memang kita banyak kesempatan untuk melakukan banyak dosa, tetapi apakah dalam kehidupan kita kuat untuk mempertahankan iman kepercayaan kita kepadanya, sehingga kita tidak tercemar oleh dosa lagi? Seperti halnya kita hidup sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus berbalik 180 derajat. Jangan kita berbalik 360 derajat. Berarti kita kembali lagi ke dosa itu lagi. Berbalik 180 derajat berarti kita membuang segala dosa kita, menjalani kehidupan baru sebagai orang merdeka. Walaupun banyak kesempatan dosa yang ada di depan mata kita, tetapi mampukah kita untuk mempertahankan agar kita tidak terjatuh dari dosa itu?
sebagai orang yang percaya dan benar-benar merdeka, tentunya kita akan berjuang semaksimal mungkin bagaimanakah kita mempertahankan hidup dalam kebenaran yang lebih memilih untuk hidup tidak berdosa. Sekalipun banyak kesempatan yang ada untuk melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak berbuat dosa kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin membacakan firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Yang dikatakan Yesus, kesaksian Yohanes di sini, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku besar, berarti Yesus. Satu kata bahwa Yesus adalah kunci untuk datang kepada Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa. Bapa yang di surga akan menerima kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan pada hari ini, sudahkah kita menjalani kehidupan sebagai orang merdeka yang memang benar-benar mampu mempertahankan kemerdekaan ini, dan kita tangguh dan tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Mari kita akan berdoa. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu ini sebagai pelita dalam kehidupan kami yang menerangi jalan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Ajarilah kami sebagai orang yang hidup dalam kemerdekaan. Hidup merdeka dari dosa. Dan tidak berbuat dosa lagi. Justru kami mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bisa memberikan orang lain kelegaan. Bisa memberikan orang lain merasa terberkati pula oleh karena kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seru dan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, saudara, terima kasih untuk kesempatan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, selalu pakai masker dan sering cuci tangan. Pakai air bersih dan juga sabun ataupun hand sanitizer. Akhirnya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam.